situasi volatilitas di geopolitik di Middle East itu akan berdampak kepada memang harga minyak dunia. Karena kita tahu sama-sama bagaimana kemudian Iran adalah salah satu negara penghasil dan pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya, Mas Irom, memimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast kesayangan kita, The Fundamental. Kali ini kita akan membahas dampak ketegangan geopolitik, khususnya di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia tentunya. Kita tahu beberapa hari terakhir eskalasi serangan, saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, intensitasnya belum juga turun. Tentu ini akan berdampak terhadap perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia. Telah hadir sahabat saya, Chief Economist Bank Mandiri, Mas Andri Asmoro. Halo. Apa kabar, Mas? Apa kabar, Mas? Mas Irom. Baik-baik kabar saya. Kita akan gali nih dari perspektif ekonom, kira-kira seperti apa dampak ketegangan geopolitik khususnya yang terjadi belakangan di Timur Tengah. Mas Asmo, gimana nih kira-kira perekonomian ini? Luar biasa ya. Kalau tahun 2026 ini baru sampai masuk bulan Maret, situasi geopolitik malah makin tidak menentu ya. Jadi saya rasa impact-nya memang sudah kita bisa prediksikan karena ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Namun memang yang perlu kita antisipasi adalah seberapa besar nanti dampaknya. Kalau dari sisi flow-nya, aliran dampaknya sebenarnya kita sudah bisa duga bahwa ketika ketegangan politik dan juga geopolitik maksud saya di Middle East ini terjadi, tentu saja yang paling besar adalah kemudian dampaknya kepada harga minyak. Setiap event ya, situasi volatilitas di geopolitik di Middle East itu akan berdampak kepada memang harga minyak dunia. Karena kita tahu sama-sama bagaimana kemudian Iran adalah salah satu negara penghasil dan pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Iran ya, salah satu. Salah satu. Jadi kalau dilihat dari data ya, kita bisa lihat tuh di data di slide 8 kami itu misalnya, itu kita lihat bahwa Iran ini cadangan minyaknya itu mencapai 158 ribu barel ya, jadi 90. Nih. Nah kalau kita lihat kalau di sini, kita lihat ini ya, Iran itu nomor 4 ya, Mas Asmo ya. Jadi Iran itu nomor 4 dari sisi cadangan minyaknya dan itu menguasai sekitar 9,1%. Nomor dari global, dari globalnya cadangan minyak ya. Dan kalau kita lihat sekarang, misalnya kemudian konfliknya meluas ke Saudi Arabia, tentunya akan juga kemudian berpengaruh bukan cuma ke Iran, ke cadangan minyak kemudian yang ada di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu nomor 2. Ya, Saudi Arabia nomor 2. Dan berikutnya ada Irak. Irak tidak berkonflik ya, tapi kalau kita lihat ada United Arab Emirates UAE ya, itu kemudian ada peringkat 8. Itu cadangannya. Tapi kalau kita lihat produksinya ya, Arab itu nomor 2 dan kemudian Iran nomor 5. Jadi menguasai kalau total Arab dan juga Iran misalnya itu sekitar 16,2%. Jadi kalau Arab Saudi itu proporsi terhadap global produksi global itu 11,2% ya. Betul. Terus kemudian Iran itu 5,2%. Kemudian United Arab Emirates itu 4,1. Ya. Dijumlahkan, berarti kalau dijumlahkan 11, 16, 16 ditambah 4, 20% dari total produksi dari 3 negara yang sekarang dunia. Memang lagi kemudian terkena spillover. Jadi kan sebenarnya kita lihat serangannya ke Iran, ya Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Tapi kan kemudian Iran ya melakukan retaliasi serangannya kepada pangkalan militernya Amerika Serikat yang ada juga kemudian di beberapa negara termasuk Arab Saudi. Kemarin kan kita sudah lihat bagaimana drone-nya Iran ya kemudian kena juga kemudian ke Aramco ya. Nah, ini juga yang kita khawatirkan bahwa kemudian akan berdampak kepada juga. Ya walaupun dibantah oleh Iran, ya, belum tentu bahwa drone Iran. Siapa, gitu ya, betul. Ya. Tapi poinnya adalah kemudian ya memang di setiap konflik geopolitik
ya di Middle East itu kita harus melihat tuh dua sisi, yaitu dampak kepada produksi dan yang kedua adalah dampak kepada distribusinya nanti. Nah, ini yang kita bicara kemudian ketika Iran menutup Selat Hormuz. Ya, di mana kalau kita lihat Selat Hormuz itu menguasai sekitar 20% dari jalur perdagangan ekspor impor, terutama ekspor ya untuk kemudian ekspor minyak ke dunia gitu. Jadi jalur perdagangan yang utama. 20%. Iya betul. Jadi kalau kita lihat saja dari jalur perdagangan dunia, dia merupakan top 2 dari jalur perdagangan di dunia. Nomor 1 yang dekat di negara kita, dekat negara kita itu Selat Malaka. Nah ini tentu saja akan berdampak besar kepada kenaikan harga minyak, kenaikan cost of production karena energi juga akan meningkat, dan ditambah juga adalah kenaikan dari logistik cost. Ini yang selalu terjadi kalau kita lihat dari berbagai situasi atau kondisi yang ada saat ini. Jadi kalau kita lihat historis saja, coba kita lihat berdasarkan data ya, di slide 30 misalnya. Ya. Ini kita melihat situasi atau konflik ya di berbagai negara, terutama mayoritas ada di nah ini dia kalau kita lihat ya. Bagaimana kemudian Gaza Israel crisis terjadi dari sejak tahun 2014 terus kemudian berlanjut ya, terus kemudian terjadi lagi 2019 2021 yang saya ingat kemudian tahun 2024 kemarin yang Iran Israel ya pas lagi kita liburan waktu itu kemudian terjadi perang dan kemudian berlanjut lagi 2025 kemarin dan sekarang 2026. Ini dampaknya banyak sekali ya, kalau kita lihat bagaimana currency kita juga terdampak cukup besar waktu itu, terus kemudian berdampak juga kepada dollar index dan juga fix index. Di setiap terjadi konflik memang kemudian berdampak besar kepada sektor finansial juga, sektor keuangan. Jadi jalurnya memang pertama adalah kenaikan harga komoditas, ya. Yang kedua adalah kemudian kenaikan dari logistik cost atau biaya logistik, dan ini kemudian berpengaruh kepada kenaikan ekspektasi inflasi di global itu sendiri ya, baik di negara maju maupun nanti larinya juga kemudian ke negara berkembang. Ya, ketika inflasi meningkat, pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian bank sentral di dunia ya, terutama di Amerika Serikat dan nanti juga di Indonesia akan meresponsnya dengan mendelay ya kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan misalnya. Kalau misalnya pemangkasan suku bunga acuannya kemudian terdelay, ya otomatis kemudian bisa ada berdampak ke pressure atau tekanan kepada nilai tukar kita juga ya terhadap US dollar. Jadi rentetannya memang banyak ya, apalagi nanti kita lihat juga di berbagai skenario tergantung berapa lama Selat Hormuz itu kemudian ditutup. Ya, apakah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan misalnya, tergantung berapa lama kemudian masa konfliknya atau perangnya ini. Kalau kita lihat di tahun 2024 yang lalu tuh hanya sebentar. Ya, 2024 kemudian ibaratnya hanya colek-colekan katanya ya. Tapi sekarang sepertinya ini sudah semakin serius karena langsung didahului dengan wafatnya Khomeini, pemimpin tertinggi ya Ayatollah Khomeini. Nah, ini yang kemudian membangkitkan amarah juga ya dari masyarakat Iran, terutama kemudian pemerintah Iran itu sendiri. Makanya ini yang membedakan antara periode konflik yang terakhir ya pada tahun 2024 yang lalu dan kemudian yang terjadi sekarang gitu. Artinya, kalau sekarang kita bicara perekonomian Indonesia, tadi kemungkinan harga minyak akan naik gitu. Ya. Sementara pemerintah kan juga punya asumsi kan. Ya, di APBN kalau tidak salah asumsi kita adalah $70 per barrel per gitu. barrel. Nah, kalau sampai harga minyak terus naik, ada beberapa skenario bahkan kan sampai 100 kalau memang Selat Hormuz ini ditutup dalam jangka waktu yang lama gitu. Itu pengaruh ke APBN kita seperti apa? Ya. Jadi sebelum kita bicara bagaimana pengaruh kepada APBN-nya, Mas Irom, jadi kalau kita lihat adalah kemudian bagaimana kemudian skenario yang bisa terjadi ke depan. Jadi kita memang membuat ada 4 skenario sebenarnya. Ya, kita ada skenario yang baseline-nya. Baseline itu adalah kondisi sebelum perang terjadi, ya, di mana waktu itu kalau kita lihat ya harga minyak itu sekitar 66-an, ya. Harga minyak itu sebenarnya memang diperkirakan akan rendah ya, bertahan rendah. Kenapa? Karena global demand juga lagi turun. Akibat memang proyeksi dan kemudian pertumbuhan ekonomi saat ini yang juga memang masih rendah.
Jadi global demand turun itu yang kemudian menekan harga minyak. Makanya walaupun beberapa kali ada konflik, itu kemudian harga minyak kemudian normalize kembali. Tapi dengan situasi yang semakin serius kalau kita lihat akhir-akhir ini, kemudian kita lihat ada kemudian 3 skenario tambahan. Confined war. Confined war itu adalah kalau direct konflik antara hanya Iran dan Israel. Ya, nah including kemudian hanya 2 negara ya, itu. Ya, kemudian itu bisa menaikkan ke harga 84. Kemarin sudah mencapai 84, langsung cepat naik dari 60-an, 70, terus kemudian 84. Terus kemudian proxy war. Di proxy war itu kemudian melibatkan juga negara-negara ya seperti Kuwait, Saudi Arabia dan juga United Arab Emirates. Dan yang terakhir adalah open war. Jadi open war itu kalau misalnya langsung ke semua negara di mayoritas OPEC ya itu terkena dan kemudian akan berpengaruh sekitar total 33,5 juta barrel per hari ya production. Nah ini tentu saja akan kemudian bisa menaikkan harga minyak bisa ke atas 100 dolar per barrel. Hitungannya itu bisa 130-an. Nah tentu saja kemudian pertanyaan Mas Irom tadi bagaimana dampaknya kepada perekonomian Indonesia. Sebelum ke fiskal ini nanti yang di ujungnya, kita bicara kemudian ke industrinya. Ya, karena kalau kita lihat dari dampak dari kenaikan harga minyak ini tentu saja adalah mengalir kemana-mana. Yang pertama adalah ke sektor, ya. Yang kedua kemudian ke fiskal, nanti kemudian ke sektor finansial. Yang pertama, kalau lihat ke sektor, ada banyak kemudian sektor-sektor yang terkena dampak besar karena energi cost-nya juga lumayan besar. Ya, share dari total cost-nya, energi cost-nya itu besar. Ya, kalau kita lihat ada misalnya industri semen, petrochemical, fertilizer, plastik, electricity dan lain sebagainya itu juga kemudian beban dari energi ya kemudian atau fuel cost-nya terhadap totalnya juga besar. Nah, ini yang akan berdampak jadi semacam kalau kita bandingkan the winners and the losers-nya ya memang yang akhirnya industri-industri yang banyak menyerap energi ya biaya-biaya dari energi itu akan meningkat. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat baru kemudian ke dampaknya kepada APBN. Nah, kalau lihat di APBN memang kalau kita buat skenarionya saja misalnya, tapi ini hitung-hitungan ya. Memang yang perlu dimitigasi adalah kita bisa lihat dampak 75, 80 kalau harganya terus naik ya dengan berbagai tingkatan kurs ya. Memang akan ada additional beban subsidi tambahan yang harus ditambahkan ya. Nah ini yang kemudian kita lihat bisa perlu diantisipasi juga oleh pemerintah kalau terus naik. Jadi beban subsidi atau kompensasi BBM itu sendiri. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya harganya terus naik. Nah ini yang kemudian perlu diantisipasi ya. Kemudian kalau misalnya harganya terus naik, bebannya kemudian meningkat dan pemerintah perlu melakukan adjustment kepada harga BBM bersubsidi ya tentu saja akan menaikkan tingkat inflasi di domestik. Nah ini yang kemudian perlu dimitigasi ke depannya untuk Indonesia. Yang ketiga kepada di sektor finansial tentu saja dampak kepada tekanan di nilai tukar kita ya yang nanti juga akan berdampak juga kepada kinerja ya beberapa produsen di Indonesia atau industri manufaktur kita gitu. Mas Asmo, kita kan juga produksi minyak juga ya meskipun masih kalau kita bicara kebutuhan dengan produksi kita masih net importer gitu. Karena ada keuntungan juga dong, keuntungan juga yang kita dapat ya, seiring dengan kenaikan harga minyak sebetulnya di sisi lain. Di luar tadi asumsi penambahan spending untuk cover subsidi, itu ada hitung-hitungannya? Iya, kalau lihat dari sebenarnya kita bisa menggunakan dari angka elastisitasnya APBN 2026. Jadi kalau saya lihat di sini, kalau menggunakan angka sensitivity analisisnya yang ada di APBN ya 2026, itu setiap kenaikan $1 dari harga minyak ya itu menaikkan subsidi dan juga kompensasi ya belanja untuk subsidi dan kompensasi sebesar 10,3 triliun. Jadi $1 naik itu 10,3 triliun. 10,3 triliun untuk kenaikan belanja untuk kenaikan belanja untuk yang subsidi dan kompensasi energi. Dibandingkan dengan tadi yang Mas Irom sampaikan bahwa ada additional tax dan royalty revenues-nya juga, tapi jumlahnya adalah sekitar 3,5 triliun gitu setiap $1 naik. Jadi ada yang memang subsidi naik, tapi sebenarnya ada juga revenue-nya. Tapi kalau kita bandingkan antara yang naik dengan
subsidi dengan yang revenue-nya memang yang lebih besar adalah memang kemudian subsidinya, beban subsidi yang naik dengan selisih sekitar 6,8 tadi Iya, triliun 6,8 triliun sehingga gitu. net-netnya adalah kemudian bisa meningkatkan defisitnya tadi di situ. Bebannya jadi relatif lebih besar. Wah, Gitu. kalau $1 belanja harus naik 6,8 triliun. Ya. Agak repot juga kalau naiknya sampai ratusan, sampai 100 gitu ya. Betul. Ini kita ceteris paribus ya. Kalau misalnya yang naik adalah hanya oil price, sementara harga batu bara CPO misalnya itu tidak mengalami kenaikan, belum diperhitungkan. Ikut naik juga. Betul. Seperti sekarang kan sebenarnya harga batu bara juga ikutan naik ya. Dari yang kemudian kemarin tuh berkisar di bawah 100, sekarang udah mulai 116 dolar gitu ya. Jadi relatif naik. Dan kalau kita lihat flashback di tahun 2022 yang lalu, konflik Rusia menyerang Ukraine waktu itu, kita ingat bahwa itu kemudian menaikkan, ya memang situasi beda, bukan di Middle East ya. Tapi ini juga kemudian bisa kita jadikan contoh juga di mana kalau kita lihat di situ, harga batu bara tahun 2022 sempat menyentuh 400 dolar. Ya, kemudian CPO itu bisa sampai 2.700. Jadi memang biasanya akan ketika ada satu item komoditi yang meningkat, biasanya ada faktor yang subsidi yang biasa ikutan naik juga. Nah, itu yang biasanya kemudian bisa menjadi sumber penerimaan pajak dari pemerintah juga gitu ya, yang kemudian mengkompensate dari kenaikan dari subsidi dan juga kompensasi dari BBM itu sendiri. Nah, itu yang kita lihat memang nanti berapa kemudian dampaknya kepada keseluruhannya gitu, bukan hanya dari kenaikan minyak saja. Tapi kalau cuma ngelihat dari minyak, ya itu yang terjadi gitu. Kalau kita bicara fundamental ekonomi, sebetulnya kita cukup resilient nggak dengan kondisi-kondisi ini sebetulnya? Nah, ini dia menarik. Kalau dilihat dari data ya, sebenarnya dari data Mandiri Spending Index kita ya, ini memang terlihat bahwa sejak kuartal 4 yang lalu, Mas Irom ya, itu terlihat bahwa tanda-tanda perbaikan itu mulai terlihat sebenarnya dari kuartal 4. Ya, di bulan Januari ini pun walaupun memang melandai ya, tapi ada beberapa indikator sudah mulai terlihat. Penjualan semen juga udah mulai naik ya. Belanja udah mulai recover lagi karena seasonal faktor ya. Di kuartal 1 ya, mendekati Lebaran ya. Di data kami sampai bulan Februari itu belanja udah mulai ada kenaikan ya. Walaupun memang kalau kita lihat tetap ada decoupling antara segmen middle lower sampai dengan middle upper. Nah, ini yang beberapa indikator fundamental sebenarnya itu masih menunjukkan hal yang relatif cukup resilient. Jadi kalau tumbuh misalnya pertumbuhan di 5%-an dengan kondisi yang ada sebenarnya sih masih bisa gitu ya, bahwa di atas 5%-an itu dengan kondisi di kuartal 1, kuartal 2. Memang challenge-nya nanti adalah kemudian di semester 2. Ya, di mana sentimennya udah mulai berkurang. Tidak ada faktor seasonal Tidak ada faktor seasonal lagi, dan kemudian konflik ini masih terus berkelanjutan gitu. Nah, ini tantangannya di situ. Kuartal kedua. Kalau kita lihat memang kalau kuartal 2 itu masih ada faktor sentimennya sedikit lah ya. Misalnya faktor masa panen ya, masih juga kemudian walaupun tidak sebesar di kuartal 1 ya. Dan juga kemudian masih ada sedikit low base-nya. Nah, kalau di yang tantangannya itu kemudian di kuartal 3 nih nanti. Itu yang memang challenging ya, di mana kita melihat udah nggak ada sentimen, terus kemudian pertanyaannya apakah kemudian budget atau anggaran pemerintah juga kemudian bisa diakselerasi dengan secepat yang sekarang. Kalau dilihat sekarang kan akselerasi belanja cukup tinggi ya di kuartal 1, apalagi dibandingkan dengan kuartal 1 2024. Harusnya memang di kuartal 1 ini kita bisa tumbuh paling tidak relatif sama dengan tahun di kuartal 4 2025 yang lalu. 5,39 ya. Tapi sebetulnya kemarin harapan dari Menko itu bisa 6% di Q1 gitu, karena ya ada faktor. Ya kan ada 3 faktor ya, Mas Irom ya. Jadi yang pertama itu adalah karena seasonal, ya, seasonalnya banyak ya, awal tahun, kemudian bulan Ramadan ya, puasa itu di 1 kuartal. Yang kedua adalah low base effect, karena kuartal 1 yang lalu kan juga relatif rendah ya. Yang ketiga belanja pemerintah juga kenceng gitu ya. Dibanding kuartal 1. Di kuartal 1 tahun lalu. Ya? Ada 3 faktor utama yang kemudian mendorong harusnya pertumbuhan kuartal 1 kita tuh juga akan relatif lebih tinggi. Tapi belum ada faktor yang ini nih. Kan baru muncul kemarin yang perang ini gitu. Betul, ya ini yang memang menjadi dinamika yang baru, yang relatif kalau kita lihat memang dari sisi magnitude-nya, besarnya itu kemungkinan akan relatif lebih besar dibandingkan dengan
rentetan tadi yang kita bahas di awal, rentetan konflik-konflik atau perang-perang yang sebelumnya antara Iran, Israel, dan sekarang melibatkan Amerika Serikat gitu. Ya. Belum lagi kalau kita ngomong soal ketahanan energi di Indonesia gitu kan. Di beberapa negara mungkin bisa beberapa bulan, beberapa hari. Kita cuma kemarin Pak Menteri menyampaikan 20 hari gitu ya. Iya, itu ya sementara cukup Jepang risky nggak sebetulnya sih? Saya terus terang belum melihat data rata-rata di dunia tuh berapa sih sebenarnya ya, apa emerging market tuh berapa sih rata-rata kemudian cadangannya. Sebenarnya kalau seperti itu kan jawabannya adalah semakin panjang semakin baik Ya, gitu. pasti. Itu saja. Namanya Jadi semakin cadangan. baik kemudian jadi kalau konfliknya berkepanjangan ya harapannya kita masih akan cukup ya, apalagi kalau ada blokade dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara dengan worst case skenario, tentu saja kita berharap harusnya cadangannya jadi lebih banyak lagi atau lebih panjang lagi harinya gitu. Nah itu. Kalau kita mengalihkan negara tujuan impor bisa nggak kira-kira untuk kan ada wacana juga kita mengalihkan langsung aja ke Amerika daripada ke negara-negara sebelumnya gitu. Kalau dilihat dari mungkin nanti dari Bapak Ibu yang di Pertamina ya dan juga di pemerintahan akan sangat mengerti. Kalau lihat dari situasi terkini kemarin dari statementnya sih masih memungkinkan ya kemudian langsung ke Amerika Serikat misalnya ya. Saya rasa emang diversifikasi itu. Dan kalau lihat sebenarnya dari sisi impornya itu memang banyak tercatatnya justru dari Singapura ya yang kemudian menjadi hub-nya juga gitu ya untuk yang impor minyak itu sendiri gitu. Tadi kan kita ngomongin negatif view gitu. Sebetulnya kalau kita ngomong hubungan dagang kita dengan negara-negara di Timur Tengah, kecil. Nggak besar kan? Betul. Kita juga ada datanya nih. Coba kita lihat aja di slide-nya nanti di perdagangan itu. Ini nih, Indonesia ekspor ini dia, ke ya, di 22. Timur Tengah. Nah, kita lihat di sini Indonesia ekspor kita ke Middle East itu hanya 4,6% dari total ekspor kita. Ke semua ya? Ya, ini totalnya yang ke Middle East. Itu kalau kita lihat tuh 4,6% dari total ekspor. Sementara kalau impornya tuh sekitar 4% dari total impor. Jadi kalau lihat dari datanya ekspor value dan juga kemudian ekspor share-nya itu ke rata-rata tuh ke UAE. Jadi sekitar share-nya itu 1,16 gitu ya. Baru kemudian ke Saudi Arabia tuh 0,97. Jadi kalau ke Iran sendiri itu hanya 0,08 tahun 2024 data terakhir gitu ya untuk yang ekspor kita kecil. Secara keseluruhan Middle East cuma 4,61 ya. Iya, betul. Untuk ekspornya. Betul. Kalau impornya hanya 4%. Hanya 4% Jadi kalau kita gitu. lihat dan rata-rata memang Jadi memang rata-rata perdagangannya baik dari sisi ekspor dan impor tuh ke UAE ya, United Arab Emirates ya, dan juga Saudi Arabia. Jadi dari 4%-an contoh ya, dari 4,6% itu sekitar kalau kita hitung di sini 2,5% ya, sekitar 2%-an lah ya, itu datangnya dari dua negara tersebut gitu. Yang lainnya ya dari Turkiye-nya masuk di sini ya. Turki itu 0,73. Ya memang ini juga karena hubungan dagang kita ya yang dari lama memang tinggi ya dengan tiga negara tersebut. Artinya sebetulnya kalau dari sisi trade, dari sisi perdagangan tidak terlalu signifikan lah dari Middle East gitu. Kalau perdagangan kan kita memang masih selalu lihat kalau top 5-nya dari China, Amerika, China ya, dari Amerika, pertama China, terus kemudian Amerika, terus Jepang, India, ASEAN gitu ya. Itu yang top 5-nya, yang besar. Memang yang pengaruh terbesarnya tadi ya, harga energi ya. Ya, kemungkinan gitu. Betul. Jadi all about kalau kita lihat itu rata-rata memang masuk ke yang terkait dengan energi. Karena mereka produsen 20% tadi. Iya. Cadangannya juga sekitar 20% gitu. Betul. Besar sekali gitu. Betul. Saran nih untuk para investor seperti apa nih Mas Asmo? Ya kalau kita lihat sih sebenarnya situasi yang volatile ini sebenarnya udah dari tahun lalu juga kita sudah concern ya bahwa volatilitas itu tidak pernah berhenti ya. Selalu melihat di market ya. Sisi resikonya juga cukup besar
ya pasti arahan atau sarannya ya pasti diversifikasi yang standar ya. Diversifikasi portofolio Iya, iya. pasti. Cari Karena kan amannya kalau dulu. Iya, iya. misalnya langsung ke semua di saham, kalau marketnya begitu, kecuali kita memang Iya, trading ya. iya. Trading kalau situasi yang seperti ini, saham-saham yang terkait dengan Energi. energi meningkat lagi, kemudian tapi kan kemudian nanti kalau misalnya damai turun lagi. Harga minyak juga biasa begitu. Saya lihat beberapa Signifikan kali ya naik turunnya ya. Iya, biasanya tuh ketika terjadi konflik ya. Contoh 2024 yang lalu itu sempat overshoot, terus kemudian normalize. Karena tadi yang saya katakan bahwa secara fundamental ya permintaan akan minyak dibanding dengan supply-nya itu memang lagi oversupply juga gitu. Makanya harga minyaknya berkali-kali kena ya tekanan waktu itu hanya berkisar antara 60-70 gitu. Nah, yang sekarang ini memang masih besar uncertainty seberapa lama perang dan juga seberapa lama Selat Hormuz itu ditutup. Jadi akan dua kena. Ya, kena tadi yang sisi produksi yang akhirnya berdampak kepada harga dan juga distribusi yang akan berdampak kemudian nanti industri manufaktur karena runtutannya banyak, bukan cuma yang terkait dengan logistik di Middle East, tapi juga logistik di semua kawasan yang terkait juga gitu. Jadi ini meningkat itu. Nah, ini akan kemudian berdampak kepada harga-harga saham yang terkait. Ya, kita contoh per hari ini aja kan turun kembali ya bursa saham karena memang sentimennya adalah sentimen dari masih unclear ya seberapa lama nih kemudian perangnya itu terjadi. Kalau Trump bilang katakan masih 4 minggu ya atau 4 sampai 5 minggu ya artinya memang masih bertahan volatilitasnya di situ. Ya kalau kita lihat sebenarnya ada peluang kalau misalnya kita risk averter misalnya yang relatif kemudian main aman misalnya ya masih ada kemudian ruang untuk obligasi pemerintah misalnya ya. Kita lihat portofolionya nanti kemudian dirancang lagi ya dengan situasi yang sangat volatile gini. Ada tetap memang adalah the winners-nya kan harga emas yang naik terus. Iya. Harga emas kalau lihat kemarin the year to date tuh udah di atas 60% dan akan kemudian naik kembali gitu ya. Kalau baca report-reportnya kan bisa ada yang katakan menuju 6.000, 7.000 seperti itu. Iya. Diversifikasi sih ke aset-aset. Ya semua tergantung juga risk profile masing-masing tentunya. Betul. Seberapa panjang, terus kemudian risk profile-nya di 1 tahun kah retainer ya harus trading atau segala macam. Kalau yang perlu diwaspadai pemerintah, kira-kira seperti apa Mas Asmo? Baik, jadi kalau dari sisi pemerintah yang pasti pertama adalah tekanan dari sisi fiskal tadi ya, tekanan dari sisi kenaikan harga, ya kemudian bebannya, ya beban di subsidi BBM kompensasi ya, itu yang kemudian perlu diperhatikan. Yang kedua adalah kemudian beban nanti setiap penerbitan obligasi karena ada ekspektasi kemudian ketika tekanan terhadap rupiahnya juga meningkat, kemudian ada juga tekanan kepada bond yield kita ya walaupun memang akhir-akhir ini bond yieldnya relatif resilient ya naiknya pun juga nggak kenceng karena memang rasio kepemilikan asing itu relatif sudah rendah di 13%-an gitu ya. Tapi tetap perlu diwaspadai mitigasi dari pricing-nya tadi. Dan yang ketiga saya rasa sih kalau dari sisi kemudian menjaga ya momentum kualitas pertumbuhan di ekonomi domestik itu adalah menjaga daya beli masyarakat. Kalau menjaga daya beli masyarakat adalah kemudian bagaimana tetap fokus untuk menciptakan lapangan kerja gitu. Karena ini dikaitkan lagi nih dengan kondisi domestik kita yang sekarang ada, dikaitkan dengan data Susenas, dikaitkan dengan data ini di luar dari yang perang tadi, yaitu kondisi domestik kita dikaitkan dengan data kelas menengah kita. Di mana data BPS kemarin per 2025 kan kelas menengah kelompok kelas menengah itu rasionya semakin turun ya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ya. Kalau hitungan dari 2019 sampai 2025 itu turun sekitar 10 juta gitu ya. Nah, kelompok yang sekarang ada itu kemudian banyak yang turun ke kelompok aspiring middle class, kelas menengah rentan sekarang yang kelompok makin besarnya. Nah, ini yang kemudian jadi perhatian untuk kemudian pemerintah tetap jaga untuk targeted jangan sampai belanja, jangan sampai kemudian mengalami penurunan lagi karena memang ini PR-nya adalah how to revamp, how to breaking the cycle-nya dari yang penurunan kemudian menaikkan kembali tuh kelas menengah ya tentu aja dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah itu hal-hal yang sebenarnya gabungan antara yang struktural dengan situasi yang terjadi saat ini.
Kalau dari sisi ekonomi, situasi moneter ya, perkembangan pasar keuangan, saya rasa dari sisi perbankan misalnya, perbankan udah sangat aware dengan situasi ini karena udah dalam beberapa tahun terakhir kita selalu berhadapan dengan situasi yang memang uncertain gitu ya. Sudah menyiapkan dengan mitigasi, berbagai mitigasi dengan membuat berbagai skenario. Bagi kami misalnya membuat skenario stress test nih Mas Irom. Jadi ada stress test yang kemudian membuat dari sisi baseline-nya, moderate, worse misalnya. Kursnya kita lihat kalau misalnya di sekian levelnya apa kemudian dampaknya kepada bottom line kita. Kalau pertumbuhan ekonomi kemudian turun, apa dampaknya kepada bottom line kita. Sehingga bank akan selalu aware ya, manajemen akan selalu aware kemudian ketika situasi lagi unfavorable, itu kita udah bisa kemudian mengantisipasi dari jauh-jauh hari gitu. Nah itu yang dilakukan, apalagi kalau kita lihat memang kemudian memitigasi kualitas aset juga gitu ya. Nah kalau dengan situasi yang seperti sekarang yang di mana juga environment-nya di kualitas yang di middle to lower-nya segmen ya, UMKM dan juga consumer NPL-nya lagi relatively challenging, naik ya. Nah itu yang kemudian dimitigasi, bagaimana kemudian tidak sampai kemudian meningkat terus ya di tahun ini. Sekarang sih relatif udah manageable gitu. Masih manageable ya. Sudah mulai ya ada, karena banyak kemudian kebijakan-kebijakan dari perbankan juga. Kalau dari sisi moneter saya rasa Bank Indonesia ya sudah sangat aktif ya melakukan intervensi, terus juga kemudian berbagai kebijakan moneter ya yang untuk menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga inflasi, karena kita lihat juga inflasi kemarin kan juga relatif meningkat ya, tapi memang kita memahami kalau inflasi kemarin itu meningkat karena memang ada low base juga ya. Nah yang perlu dipahami memang menjaga inflasi walaupun kisarannya 2-3% jangan kemudian meningkat drastis, karena kalau kita lihat pertumbuhan dari upah kan malah turun ya beberapa tahun terakhir gitu, jadi realnya nanti malah makin turun jadinya gitu. Ya situasinya emang nggak mudah, tapi kita tetap juga harus menyebar optimisme gitu. Betul, ya memang kalau semuanya nanti pesimis malah jadi self-fulfilling prophecy juga. Jadi memang ada hal yang sebenarnya saya bisa katakan memang dari beberapa poin walaupun memang banyak tantangan, kalau kita lihat kan dari sisi sektoralnya aja, ada beberapa sektor yang sebenarnya dalam 3 tahun terakhir itu meningkat cukup jauh di atas dari pertumbuhan ekonomi nasional, Mas. Jadi seperti pertumbuhan di sektor transportasi, pergudangan, logistik itu 13% rata-rata pertumbuhannya dalam 3 tahun terakhir. Sektor makanan minuman juga masih relatif kuat, terus kemudian di atas 5%, kalau saya katakan kuat tuh di atas 5%, terus kemudian jasa kesehatan, telekomunikasi itu tinggi. Nah, yang PR-nya adalah yang selalu kami sampaikan adalah kita punya ruang sebenarnya untuk meningkatkan pertumbuhan lebih cepat. Ya, kalau kita bisa kemudian meningkatkan di sektor yang besar, yang dalam 3 tahun terakhir rata-ratanya tuh masih tumbuh rendah, yaitu sektor pertanian, ya perkebunan dan perikanan. Jadi rata-rata 3 tahun terakhir itu pertumbuhannya hanya sekitar 2,4%. Jadi bayangkan kalau di kita bisa pertumbuhan ekonomi nasional ya. Betul. Padahal ini adalah sektor yang nomor 2 terbesar ya dari sisi peranannya ke GDP, nomor 1-nya industri manufaktur ya. Ya, yang kedua adalah dari sisi penyerapan tenaga kerja. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita fokuskan membangun ini ya sektor ini, tentu saja ini akan berdampak 3 hal. Pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga adalah penyuplai falas. Kalau kita misalnya bisa memproduksi atau mengekspor menjadi komoditas ekspor. Dan ini ruangnya besar, Mas Irom. Ini yang selalu kami juga sampaikan juga bahwa misalnya ada beberapa produk itu banyak yang diekspor ke India. Ya, kita tahu kalau berbagai data ya memforecast bahwa India itu akan jumlah penduduknya 2 kali lipat dibanding China ya dalam beberapa puluh tahun ke depan. Artinya demand-nya mereka tuh akan semakin besar untuk produk-produk perkebunan dari Indonesia. Begitu juga dengan China. China walaupun turun 700 juta ya separuhnya dari India, tapi tetap kebutuhan tinggi pangan, juga. Ekspor segala macam juga tinggi ya. Itu yang kemudian memang kalau kita bisa meningkatkan misalnya rata-ratanya bisa tumbuh 4-5%,
itu akan tercapai itu sustainability pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% misalnya gitu. Kalau India apa ya ekspor ke sana ya yang potensial ya? Rata-rata selama ini masih CPO. Tapi CPO. kalau kita nomor 1 kita tuh CPO itu ekspornya ke India, nomor 2 baru Cina. Kalau batu bara itu ke Cina dulu, baru kemudian ke India gitu. Nah kalau yang lainnya tuh banyak pala, yang produk-produk untuk yang diolah ya, kokonat olahannya itu juga banyak tuh diolah kemudian jadi kosmetik, jadi ini. Jadi kalau teman-teman di daerah kalau kita bertemu itu banyak yang kemudian ini kita eksportir juga nih ke India juga gitu. Salah satunya. Belum lagi memanfaatkan sebenarnya ruang-ruang permintaan yang meningkat, potensi meningkat dari negara-negara di sekitar kita sebenarnya. Kan negara-negara di sekitar kita seperti Vietnam, seperti Malaysia ya. Vietnam tumbuh di atas 8%. Targetnya ke depan itu adalah 10%. Tentu saja akan meningkatkan demand sebenarnya. Nah, kalau kita bisa mitigasi permintaan kebutuhan ekspor kita ke sana atau impor mereka yang meningkat dari Indonesia, ini adalah satu ruang untuk kita untuk bisa mengekspor lebih banyak lagi. Yang penting adalah kemudian melihat potensi marketnya di sana apa. Jadi memang tidak harus selalu langsung kepada negara-negara yang besar, tapi kemudian lihat spillover-nya dengan negara-negara yang di sekitar kita. Ini kan yang relatif sebenarnya logistik cost-nya relatif lebih murah karena dekat ya. Yang berikutnya Malaysia juga. Malaysia menjadi negara maju, permintaan akan barang-barang dari Indonesia juga tinggi sebenarnya. Dan kedatangan turisme dari Malaysia juga akan semakin tinggi sebenarnya. Nah, ini banyak hal yang sebenarnya kalau lihat detail tuh potensi-potensi di Indonesia yang sebesar bisa kita manfaatkan. Mas Hirom. Baik, Mas Asmo. Banyak sekali yang kita obrolin nih kali ini. Demikian tadi perbincangan saya dengan Chief Economist Bank Mandiri, Mas Andri Asmoro. Ya. Banyak sekali insight yang kita dapatkan. Tentu kita berharap ekonomi Indonesia terus tumbuh. Faktor-faktor negatif yang berpotensi menekan ekonomi juga segera hilang, mereda gitu. Ya. Saya Mas Hirom, undur diri. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.